Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Salih and Salihah, how are you today? Alhamdulillah, semoga Salih dan Salihah selalu ada dalam keadaan yang baik ya. Nah Salih dan Salihah, alhamdulillah kita ketemu lagi nih sama pelajaran bahasa Inggris. Nah tapi hari ini agak spesial karena kita akan membahas tentang latihan soal-soal yang insya Allah kita akan hadapi di evaluasi hasil belajar nanti. Nah Salih dan Salihah, kalau Salih dan Salihah ingin EHB Bahasa Inggrisnya sukses, kakak Salih dan Salihah harus menyimak video ini dengan baik. Oke, janji ya. Please sit down nicely, listen and watch to the video carefully. Videonya ditonton dan disimak baik-baik ya Salih dan Salihah, supaya nanti EHB-nya lancar. Oke? But before that, as usual, before we start our lesson, let's pray and ask the blessed knowledge to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Salih and Salihah, let's pray. Hands on, pray and bend my hands. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salih Salihah, kita langsung mulai aja ya ke pembahasan jenis soal yang pertama. Nah, jenis soal yang pertama yaitu what is it? A bear? Apakah ini? Apakah ini seekor beruang? Nah, soal yang ditanyakan dari soal tersebut adalah gambar yang ada di sampingnya. Nah, ini gambar apa ya? Apakah ini gambar sebuah beruang atau seekor beruang? Yuk kita lihat pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawabannya yang A yaitu yes, it is. Ya, benar. Nah, kira-kira ini jawaban yang benar atau bukan? Tentu saja bukan ya, karena ini bukan seekor beruang. Lalu lanjut ke jawaban yang B. No, it isn't. It's an eagle. Tidak, bukan. Ini adalah seekor burung elang. Nah, kira-kira jawaban B ini betul atau enggak ya? Nah, tentu saja tidak, karena gambar ini bukan gambar burung elang. Coba sekarang kita lihat jawaban yang C, yaitu no, it isn't. No, it isn't a bear. It's a horse. Tidak, ini bukan seekor beruang. Ini adalah seekor kuda. Nah, kira-kira jawabannya betul atau enggak nih? Yes, correct. Jawabannya adalah C, yaitu no, it isn't. No, it isn't a bear. Tidak, ini bukan seekor beruang. It's a horse. Ini adalah seekor kuda. Nah, karena di sampingnya ini adalah seekor kuda, maka jawabannya adalah yang C. Begitu ya Salih dan Salihah. Jadi nanti lihat petunjuk gambarnya. Apa yang ditanyakan di soal tersebut. Jenis soal berikutnya. Nah, ini masih mirip dengan jenis soal yang tadi ya. Mirip tapi sebenarnya berbeda. Nah, Salih Salihah, di sini masih ada petunjuk sebuah gambar. Di mana pertanyaannya adalah what is it? What is it? Apakah ini? Nah, yang ditanyakan adalah gambar yang di sampingnya ini. Ini gambar apa ya, Salih dan Salihah? Nah, kalau pertanyaan yang nomor 1 tadi, kita menggunakan kata yes atau no untuk menjawabnya. Nah, di soal yang nomor 2 ini, kita tidak perlu jawaban yes atau no. Jadi, kita langsung jawab saja. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A itu, it's an opossum. Lalu yang B, it's a opossum. Lalu yang C, it's an alligator. Nah, kira-kira mana ya yang benar? Kita lihat dulu dari yang C. It's an alligator.
Jelas ini bukan jawaban yang benar ya, karena di gambar tersebut bukanlah gambar seekor alligator atau buaya. Nah, kita lanjut ke jawaban yang B. It's a opossum. Kira-kira benar atau enggak nih? Nah, memang jawabannya betul opossum. Tapi kakak lihat di depannya, dia menggunakan kata e. It's a opossum. Di mana kata opossum ini biasanya tidak menggunakan kata e. Lalu kita lanjut yang pilihan jawaban A. It's an opossum. Ini adalah seekor opossum atau tupai. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena opossum itu menggunakan an. Opossum seharusnya menggunakan kata an di depannya. It's an opossum. Jadi jawabannya adalah A. Begitu ya Sali dan Saliha. Jadi nanti menjawabnya jangan sampai terkecoh ya. Soal selanjutnya. Nah, di sini kita akan kembali diingatkan dengan ungkapan-ungkapan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi Sali dan Saliha tidak usah merasa bingung ya. Kita sudah pernah belajar tentang how old are you? Ya kan? Kakak Sali dan Saliha masih ingat kan artinya how old are you itu apa? How old are you itu artinya adalah berapa usiamu? Nah, kalau misalkan kakak menemukan jenis soal yang seperti ini, kalimatnya tidak harus selalu how old are you ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang sudah pernah kakak temui dan pelajari selama 1 semester ini. Maka kakak tidak usah bingung, jawab saja seperti yang sudah pernah kita pelajari. Nah, contohnya di sini, di soal ini adalah pertanyaannya yaitu how old are you? Berapa usiamu? Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A yaitu I'm fine. Kira-kira ini nyambung nggak ya? Pertanyaannya adalah how old are you? Sedangkan jawaban yang A itu I'm fine. Artinya adalah saya baik-baik saja. Kira-kira nyambung nggak pertanyaan dengan jawabannya? Tentu saja tidak ya kak ya, karena yang ditanyakan itu adalah umur atau usia, bukan keadaan kita saat ini. Itu sudah pasti jawabannya bukan yang A. Lalu kita lihat jawaban yang B, yaitu I'm Bilqis. Aku Bilqis. Nah, kira-kira nyambung atau enggak nih jawabannya? Yang ditanya adalah usia kita, umur kita. Tapi yang B ini menjawab I'm Bilqis. Nah, tentu saja ini tidak nyambung ya kakak Saliha. Maka sudah pasti jawabannya bukan B. Lalu kita lihat jawaban yang C. I'm 6. Aku berumur 6. Nah, Sali dan Saliha, pertanyaannya adalah how old are you? Berapa usiamu? Lalu kalau kita jawab menggunakan jawaban yang C yaitu I'm 6, maka ini akan menjadi jawaban yang tepat atau nyambung ya ditanya how old are you? I'm 6. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah C. Seperti itu ya Sali dan Saliha. Jadi nanti jangan sampai terkecoh ketika menjawab soal-soalnya. Harus diperhatikan baik-baik. Kira-kira ini jawabannya nyambung atau tidak dengan pertanyaannya. Gitu ya Sali dan Saliha. Jenis soal selanjutnya. Nah, di sini ada gambar krayon. Dan pertanyaannya adalah how many crayons are there? How many crayons are there? Nah, kalau ditanya how many artinya ada berapa. How many crayons are there? Ada berapakah jumlah krayon di gambar itu? Nah, ada berapa ya? Berarti kakak harus menghitungnya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 4 crayons. Ada 4 krayon. Nah, coba kita lihat pilihan jawabannya. Kira-kira yang menunjukkan jawaban 4 itu yang mana ya? A, B, atau C? A itu adalah 5, di mana 5 itu artinya adalah 5. Maka sudah pasti jawabannya bukan A ya. Lalu yang B, jawabannya itu adalah 4. 4 itu artinya adalah 4. Nah, sedangkan C yaitu adalah 3, di mana 3 itu artinya adalah 3. Nah, itu berarti jawabannya adalah B.
4. Seperti itu ya Kak ya cara mengerjakannya. Jadi kalau nanti Kakak bertemu dengan pertanyaan how many, nah berarti itu sedang menanyakan jumlah. Maka Kakak harus menghitung jumlah benda yang ditanyakan. Biasanya nanti ada petunjuk gambarnya ya. Jenis soal berikutnya adalah jenis soal missing letters atau huruf yang hilang. Nah, biasanya huruf yang hilang ini seperti ini. Jadi, huruf-hurufnya tidak utuh. Nah, jenis soal seperti ini biasanya ada petunjuk gambar di soalnya. Nah, di mana gambar tersebut adalah menjadi kata dengan huruf-huruf yang hilang itu. Contohnya, Kakak coba lihat di situ ada gambar apa? Yes, correct. Ini adalah gambar penghapus atau bahasa Inggrisnya apa coba? Yes, bahasa Inggrisnya adalah eraser. Nah, maka kata yang hilang ini adalah huruf-huruf yang hilang ini adalah kata eraser. Untuk menjadi kata eraser secara utuh, kira-kira dibutuhkan huruf apa saja ya? Nah, biasanya petunjuknya seperti ini. What are the missing letters? Huruf apakah yang hilang? Itu maksud dari petunjuknya. Jadi kalau nanti kakak ketemu petunjuk seperti ini, what are the missing letters? Jangan bingung lagi ya kak ya. Ini artinya adalah huruf apakah yang hilang? Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan A yaitu I dan E. Pilihan B yaitu E dan I. Pilihan C yaitu I and I, huruf E dan huruf E. Nah, kakak-kakak, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Untuk membentuk kata eraser, lihat di kata eraser ini, huruf yang hilang adalah huruf pertama dan huruf ketiga. Di mana kata eraser itu diawali dengan huruf I, lalu R, lalu E, lalu S, I, dan R. Nah, berarti sudah jelas huruf yang hilang adalah huruf E atau huruf I, N, A. Maka jawabannya adalah A. Itu ya kakak Salihah. Nah, mungkin di soal Salih dan Salihah yang sudah di print itu tidak ada keterangan gambarnya ya. Tapi insya Allah di soal-soal EHB nanti akan ada petunjuk sebuah gambar untuk jenis soal yang seperti ini. Oke Salih dan Salihah, jadi don't worry, be happy. Oke. Jenis soal berikutnya adalah soal tanya jawab atau percakapan. Nah, di sini ada misalkan contohnya Aldo dan juga Bayu. Di mana Aldo ini masih kosong ya, tidak ada kalimat apa-apa. Nah, sedangkan Bayu di sini ada kalimat my name's Bayu. Nah, Bayu ini adalah yang ditanya. Yang bertanya itu siapa? Yaitu Aldo. Nah, kalau Bayu menjawab my name's Bayu, berarti kira-kira Aldo nanya apa? Nah, biasanya kakak akan menemukan direction atau perintah seperti ini. The suitable question is, ini artinya adalah pertanyaan yang tepat adalah seperti itu ya. Jadi nanti kalau Salih dan Salihah menemukan direction atau perintah seperti ini, tidak usah bingung lagi ya. Ini sudah kasih tahu tadi artinya. Artinya adalah pertanyaan yang tepat adalah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A, yaitu how old are you? Berapa umurmu? B, what's your name? Siapakah namamu? C, is it blue? Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat yang mana ya? A, B, atau C? Kalau misalkan A, how old are you? Sedangkan di sini Bayu menjawab, my name's Bayu. Berapa umurmu? Namaku Bayu. Kira-kira nyambung nggak ya? Nah, jelas tidak nyambung. Coba sekarang kita lihat jawaban yang B. What's your name? Siapakah namamu? My name's Bayu. Nama saya Bayu. Kira-kira nyambung nggak ya?
Yes, correct. Itu baru nyambung. Ditanya, what's your name? Siapa namamu? Lalu Bayu menjawab, my name's Bayu. Maka jawabannya adalah B. Seperti itu ya kakak-kakak. Jadi kuncinya adalah lihat di sini. Jawabannya apa? Maka cari pertanyaan yang sekiranya nyambung dengan jawabannya. Oke, sekarang kita ke jenis soal berikutnya. Nah, di sini ada petunjuk gambar lagi nih, Kak. Dan pertanyaannya adalah, who is this? Who is this? Nah, kakak pernah mempelajari ini di bab tentang family atau keluarga, ya kan? Nah, who is this ini artinya adalah siapakah ini? Nah, yang ditanyakan siapakah ini adalah orang yang ada di gambar ini. Ini kira-kira gambar siapa ya? Gambar ayah, paman, ibu, atau nenek? Kira-kira ini gambar siapa? Coba kita lihat pilihan jawabannya. A. This is my father. B. This is brother. C. This is grandma. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Father, brother, atau grandma? Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini adalah gambar seorang nenek, di mana nenek itu bahasa Inggrisnya adalah grandma. Maka the correct answer is C. This is grandma. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau Sali dan Salihah menemukan gambar atau soal seperti ini, who is this? Lihat gambarnya ini siapa? Apakah father? Apakah ayah, ibu, kakek, nenek, atau sister? Oke, Sali dan Salihah, gampang kan? Kita lanjut ke jenis soal berikutnya ya, Sali dan Salihah. Nah, di sini masih ada petunjuk sebuah gambar. Dan pertanyaannya adalah, is it a doll? Apakah ini sebuah boneka? Nah, ini mungkin masih segar di ingatan kita ya, Sali dan Salihah, karena kemarin kita sudah belajar tentang guess my toy atau menebak mainan. Nah, Sali dan Salihah, di sini pertanyaannya adalah, is it a doll? Apakah ini sebuah boneka? Nah, kalau misalkan memang benar jawabannya adalah sebuah boneka, maka jawaban yang tepat adalah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A, yaitu yes, it is. B, no, it isn't. C, yes, it isn't. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Coba kita mulai lihat dari jawaban yang C. Yes, it isn't. Iya, tidak. Nah, di sini iya tapi tidak. Sudah jelas ya, ini bukan jawaban yang benar. Lalu kita lihat jawaban yang B. No, it isn't. Tidak, bukan. Nah, sedangkan ini memang gambar boneka, berarti jawaban B ini tidak tepat ya. Sekarang kita lihat jawaban yang A, yaitu yes, it is. Iya, benar. Nah, maka jawaban yang benar adalah A, karena sesuai antara jawaban dengan gambarnya. Seperti itu ya, Sali dan Salihah. Untuk soal berikutnya masih ada petunjuk sebuah gambar. Nah, coba lihat ini gambar apa ya? Ini adalah gambar sebuah pesawat berwarna kuning. Dan pertanyaannya adalah, is it green? Nah, di sini ada percakapan antara si A dengan si B. Si A bertanya, is it green? Apakah ini warna hijau? Nah, kira-kira si B ini harus menjawab apa ya? The suitable response is, nah ini adalah petunjuknya ya, yaitu adalah respon yang paling tepat adalah, coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, yes, it is. Yang B, no, it isn't. It's pink. Yang C, no, it isn't. It's yellow. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Si A ini kan bertanya, is it green? Apakah ini warna hijau? Maka jawabannya adalah, coba kita lihat dari yang A. Dia menjawab, yes, it is. Pilihan jawaban yang A menjawab, yes, it is. Tentu saja ini salah ya, karena warnanya bukan hijau. Lalu kita lanjut ke pilihan yang B.
No, it isn't. It's pink. Tidak, bukan. Ini adalah warna pink. Nah, kira-kira B ini benar nggak ya? Tentu saja tidak, karena ini bukan warna pink. Gambarnya tidak menunjukkan warna pink. Lalu kita lihat pilihan yang C. No, it isn't. It's yellow. Tidak, bukan. Ini adalah warna kuning. Nah, karena ini jawabannya sesuai dengan warnanya, yaitu warna kuning, maka jawabannya adalah C. Seperti itu ya Kak, cara mengerjakan jenis soal seperti ini. Jenis soal berikutnya adalah kata acak. Nah, di sini ada suatu kalimat yang masih berantakan kata-katanya, tidak sesuai dengan urutannya. Nah, contohnya di sini ada kata color, lalu tanda tanya, lalu is, lalu what, dan it. Kira-kira kalimat ini seharusnya bagaimana ya? Nah, kakak harus memperbaiki kalimat tersebut. Biasanya direction yang akan kakak temukan adalah the correct sentence is. Ini artinya adalah kalimat yang tepat adalah. Nah, jadi kalau kakak nanti menemukan direction atau perintah seperti ini, the correct sentence is, itu kakak tidak usah bingung lagi ya, karena Miss tadi sudah memberitahu artinya. Artinya adalah kalimat yang tepat adalah. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A yaitu color is it what? Yang B yaitu what color is it? Yang C yaitu is it what color? Nah, kira-kira yang mana ya yang tepat? Nah, sebenarnya kakak tidak usah bingung, karena kalimat-kalimat yang hadir di soal-soal ini adalah kalimat-kalimat yang sudah biasa kakak temui atau kakak pelajari dalam kalimat bahasa Inggris. Kira-kira dari 3 pilihan ini, kalimat mana yang pernah kakak temui di pelajaran bahasa Inggris? Ya, betul, tentu saja yang B, yaitu what color is it? Karena Miss tidak pernah mengajarkan menggunakan kata color is it what atau is it what color. Nah, tidak ya. Miss selalu mengajarkan dengan kalimat what color is it? Begitu. Nah, kunci jawaban atau kunci dari mengerjakan soal-soal EHB bahasa Inggris nanti adalah kakak cukup fokus kepada kata atau kalimat yang sudah pernah kakak pelajari selama belajar bahasa Inggris ini. Jadi kalau kakak menemui kata atau kalimat yang asing atau tidak pernah kakak pelajari sebelumnya, itu diabaikan saja ya, karena sudah pasti itu bukan jawabannya. Oke, Sali dan Salihah. Nah, untuk pembahasan soal berikutnya ini adalah bonus ya Sali dan Salihah. Mungkin di kertasnya Sali dan Salihah soal ini tidak ada. Nah, jadi ini adalah bonus tambahan jenis soal yang nanti akan muncul. Nah, jenis soal berikutnya seperti ini. Ada sebuah gambar dan perintahnya seperti ini. In this time I will say, yang artinya adalah di waktu ini saya akan mengatakan A. Good evening, B. Good job, C. Good morning. Nah, kira-kira greetings yang mana yang cocok dengan gambar yang ada di sini? Lihat gambarnya. Ini sudah ada bulan, lampu-lampu sudah menyala, langitnya sudah gelap. Kira-kira ini keadaan siang atau malam? Atau pagi? Ya, betul. Tentu saja ini adalah keadaan malam hari. Oleh karena itu, greetings atau salam yang cocok untuk gambar di samping ini adalah kira-kira yang mana? A, B, atau C? Kalau kita lihat dari jawaban yang C, good morning, artinya selamat pagi. Tentu saja bukan ini jawaban yang benar. Lalu yang B, good job. Nah, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan greetings. Nah, yang A, good evening, artinya selamat petang atau selamat malam. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya, Sali dan Salihah. Nah, Salihah, jenis soal yang ini juga bonus ya. Mungkin di kertasnya Sali dan Salihah tidak ada, tapi Miss tambahkan agar Sali dan Salihah bisa belajar. How to write 4 in English.
Nah, kakak Salih dan Salihah, jika kakak menemukan jenis soal seperti ini, artinya adalah bagaimana cara menulis 4 ke dalam bahasa Inggris. Jadi kakak harus melihat tulisan mana yang cocok dengan angka 4 ini dalam bahasa Inggris. Kita lihat pilihan jawabannya. A, 2, B, 3, C, 4. Nah, kira-kira 4 itu dalam bahasa Inggris yang mana ya? Coba kita hitung dari angka 1. 1, 2, 3, 4. Nah, itu artinya jawabannya adalah yang C. Karena C ini jawabannya adalah 4, artinya adalah 4. Seperti itu ya Salih dan Salihah, cara untuk mengerjakan jenis soal yang seperti ini. Bonus soal berikutnya. Nah, ini masih bonus ya Salih dan Salihah. Jenis soalnya seperti ini. After number 5 is number, yang artinya adalah setelah nomor 5 itu adalah nomor. Nah, kira-kira setelah nomor 5 itu biasanya nomor berapa ya? Kita lihat pilihan jawabannya. A, 6, B, 8, C, 9. Nah, kira-kira setelah nomor 5 itu nomor berapa? Biasanya setelah 5 itu adalah 6 urutannya. Maka 6 dalam bahasa Inggris adalah yang mana ya? Yes, correct. The answer is A, yaitu 6. Karena yang B itu adalah 8, artinya 8. Dan yang C itu adalah 9, artinya 9. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu 6. Seperti itu ya Salihah cara mengerjakannya. Nah, jadi total latihan soal bonus dari Miss Dahlia itu ada 3 soal. Nah, sekarang coba Salih dan Salihah mulai kerjakan soal bahasa Inggris yang sudah di print out oleh Bunda Salih dan Salihah. Soal bahasa Inggris yang sudah di print out sekarang coba silahkan mulai dikerjakan. Karena Salih dan Salihah sudah tahu kan sekarang cara mengerjakannya seperti apa. Sekarang coba Salih dan Salihah lihat masih sulit atau tidak soalnya. Karena kan Miss sudah beritahu cara mengerjakannya. Oke, kurang lebih nanti soal-soal yang Salih dan Salihah akan hadapi di EHB nanti adalah seperti ini jenisnya. Tapi tentu saja soalnya bukan yang ini, soalnya akan berbeda. Hanya jenisnya yang sama. Oke Salih dan Salihah, good luck! Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis soal yang mungkin kakak temui di evaluasi hasil belajar nanti. Nah, kakak Salih dan Salihah, tentu saja soal bahasa Inggris yang nanti akan kakak hadapi bukan soal yang ini. Soalnya akan berbeda, akan tetapi jenisnya itu sama, cara pengerjaannya sama. Maka dari itu, Miss memberitahu cara mengerjakannya ya, karena nanti soal-soalnya akan berbeda, akan tetapi cara mengerjakannya sama saja. Jadi kakak Salih dan Salihah, selain menyimak video pembelajaran ini dengan baik, kakak Salih dan Salihah juga nanti buka-buka lagi bukunya atau tonton kembali video pembelajarannya ya, agar nanti kakak lebih dimudahkan dalam mengisi soal-soal EHB-nya. Amin. Nah, kalau gitu kita tutup saja video pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Thanks for watching Salih and Salihah. Good luck for your EHB or your final test. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Salih and Salihah.